Saya sudah bicara dari hati ke hati dengan Iboy. Dan saya rasa itu sudah cukup untuk menjadi bekal Iboy bersikap jauh lebih baik. Boy, kok kamu kayaknya baru pertama kali naik si burung hitam? Iya. Wah, aku harus hati-hati. Jangan sampai mereka curiga. Ya kalau lelaki misterius berhasil menemukan tiruan si Iboy, dia pasti akan menggunakan tiruan Iboy itu untuk hal-hal yang buruk. Dia ngomong sendiri. Ya Allah, lindungi mereka ya Allah. Dan sayangilah aku ya Allah. Mana ya si kodok? Iya, lama sekali ya. Hai, Itu dia. hai, teman-teman. Aku mau ngajak kalian bicara penting. Suaramu kenapa kecil begitu? Memangnya ada apa sih? Teman-teman, kita harus bicara nih. Aku nggak suka dengan apa yang terjadi saat ini. Maksud kamu? Maksud aku, menurut aku kita nggak perlu melawan Iboy. Hah? Jangan keras-keras. Assalamualaikum. Kebetulan saya ada rezeki sedikit. Tolong diterima dan bagi-bagi ya. Terus ada sarung ya. Makasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Gimana? Kamu sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk? Pak, belum Pak. Saya belum mengerti. Ya, kalau begitu coba kamu lihat baik-baik mereka. Dan mereka telah senyum dengan tulus. Kalau kamu sudah bisa memberikan senyum kepada mereka, berarti kamu sudah membuat kebaikan atau memberikan kebahagiaan sama mereka. Dan kalau kamu sudah membuat bahagia sama orang, berarti kamu sudah melakukan kebaikan. Gimana? Pak, makasih ya Pak Ustadz. Sekarang saya udah ngerti. Alhamdulillah. Bapak doakan semoga kamu sudah bisa melakukan kebaikan di dalam hidup kamu. Ya? Hei kodok, kalau kita nggak mau melawan si Iboy, artinya kita melawan lelaki misterius, si bos besar. Dan itu sama artinya dengan bunuh diri. Dia itu kuat bingit. Kalau kita melawan dia, dia bisa dengan mudah menghancurkan kita. Iya Kodok, resikonya terlalu besar. Serem aja kalau kita harus melawan si bos besar. Iya sih, aku juga takut. Tapi coba lihat dengan apa yang terjadi. Semuanya jadi kacau begini. Juga Maksud sih. kamu? Maksud aku, kan awalnya kita mau membalas dendam ke teman kita si kelinci. Tapi ternyata itu artinya sama saja dengan menghancurkan Iboy yang sebenarnya dulu berteman juga dengan kelinci ajaib. Dan ingat nggak teman-teman, sakitnya sewaktu kita kehilangan kelinci. Nah, apa kita mau dan tega kalau orang seperti Iboy juga merasakan hal yang sama? Nah, dan bagaimana dengan teman-teman Iboy? Mereka juga merasakan kehilangan teman. Iya kan? Iya benar. Iya, aku sependapat dengan Kodok. Soal balas dendam ini cuma membawa kesedihan ke semua pihak. Dan buat kita juga nggak ada untungnya kan? Bener-bener. Tapi kita nggak segampang itu untuk... Ada minion. Kalian di sini. Ayo, kumpul dulu ke ruang tengah. Ayah mau menyuruh kita kumpul tahu? Ayo. Sebentar lagi kita akan merayakan kemenangan kita. Karena kemenangan itu sudah bisa kita genggam. Aku yakin replika Iboy mampu melawan mereka.
Titi, coba kamu lihat keadaannya. Apakah replika Iboy mampu menyingkirkan Airi, Peri Hitam, dan Teddy? Baik, Ayah. Titi pergi duluan. Papa nggak perlu ikut, Ayah. Tidak perlu. Kita semua menunggu di sini. Menunggu kabar dari Titi secepatnya. Gak ada orang. Titi bisa bebas naik ke atas. Wah, Titi nggak bisa lihat apa-apa. Gimana nih biar tahu keadaan di dalam rumah? Titi masuk ke dalam rumah aja. Kalau masuk, Titi kan bisa lebih tahu apa yang terjadi di dalam. Titi mencium bau wangi, bau makanan. Wangi. Dengar nggak itu? Iya bos, itu kayak suara jebakan tikus yang kita pasang. Oh, itu artinya ada tikus yang ketangkep dong, Dok. Iya bos. Ya udah, kalau gitu sekarang lo beresin di sana. Aduh, besok aja dong bos. Kan tikus saya itu enggak bakal kemana-mana. Ya udah, gue temenin. Cepat lebih baik. Yaudah deh bos, ya bos. Selamat pagi, Iboy. Kok kamu udah bangun? Namanya udah pagi ya? Kok kalian berdua udah bangun sih? Lagian, kamu ngapain pegang pedang itu? Kamu mau latihan main pedang ya? Sama siapa? Ini malam apa udah subuh? Aku ini musuh kalian. Dan aku ini bukan Iboy. Maksud kamu apa sih, Boy? Iya, kamu ngigo ya, Boy? Aku ini tiruan si Boy. Dan selama ini kalian cari. Aku datang ke sini untuk menyingkirkan kalian sesuai perintah yang misterius. Kalian semua nggak ada yang senyum. Berarti rencana aku untuk menyingkirkan kalian bukan rencana yang baik ya? Ya jelas aja, apa yang kamu lakukan itu nggak baik. Lagian, kamu ngapain di sini? Kamu mau apa? Iya, walaupun kamu pakai gelang emas itu, kamu bukan tandingan kita bertiga. Jangan lawan aku dulu. Ada yang harus aku omongin ke kalian. Soalnya ini penting banget. Oke, kamu mau ngomong apa? Hah? Cepet ngomong. Tapi awas ya, kalau kamu berani-berani nyerang kita, aku bakal bikin kamu nyesel. Iya, aku juga. Apalagi aku. Dok, ini makhluk apaan, Dok? Nggak tahu bos, gue juga baru kali ini lihat makhluk begini bos. Bos. Kok bentuknya kayak bukan tikus? Kan tikus harusnya warnanya hitam. Nah,
Ini warnanya kenapa begini nih? Jangan-jangan tikus jenis baru, Bos. Pengen tahu nih. Aduh sakit, Bos. Bos, lepasin nggak, Mas? Bos, Mas jelek, lepasin nggak? Aduh sakit, Bos. Aduh, Bos tolongin. Aduh, Bos sakit. Dari tadi pengen nolongin dong. Tapi gue pengen nolonginnya gimana? Ntar yang ada tangan gue digigit juga nih. Udah, Bos, tarik aja, Bos. Ayo, Bos. Aduh, tarik aja, Bos. Ayo, 1, 2, 3. Aduh. Bos sakit, Bos. Aduh, sakit, Bos. Titi kemana ya? Kok belum kembali? Kenapa kamu senyum-senyum? Kamu lihat saja nanti. Kalau Titi sudah kembali dan membawa kabar baik, kamu gak akan bisa senyum-senyum lagi. Hei laki-laki misterius, kamu jangan remehin teman-teman aku ya. Teman-teman aku pintar. Pasti mereka tahu yang ada di sana itu bukan aku, tapi itu ibu palsu. Pasti mereka cepat mengalahkannya. Diam kamu. Kemana Titi? Apa dia nyasar atau ketiduran di tempat lain? Tata, Ya, Ayah. kamu susul Titi. Lihat apa yang terjadi di sana. Oke, Ayah. Tata pergi dulu ya, Ayah. Aduh, tangan gue itu pengen putus. Aduh, sakit. Lebay lo, gitu doang juga. Dok, tapi harusnya lo mikir baiknya dong. Lo lihat deh tuh makhluk. Ini makhluk tuh bisa dijual. Jual, Bos. Ya elah, gimana sih lo, Dok? Lo lihat baik-baik. Lo pernah lihat nggak makhluk kayak gini? Iya, Bos. Gak pernah lihat kan? Masih laku kalau dijual. Dasar makhluk jelek. Gue bakal jual lo. Itu artinya kita bisa dapat duit dari ini makhluk. Iya, Bos. Tinggal kita cari aja nih tempat yang jual hewan-hewan langka. Iya, Bos. Mana ya? Masa iya sih gue miskin banget? Koran aja masa nggak punya? Gue nggak pakai apaan ya? Ya udah deh, kalau gitu kita pegang tuh makhluk pakai plastik aja dulu. Besok pagi baru kita jual, ya? Iya, Bos. Tapi jangan gue yang megang ya, Bos. Gue masih takut. Nih, Bos, tangan gue itu masih sakit. Masih sakit. Bos. Suruh megang makhluk nggak mau lo, megang duitnya mau lo. Dok, kemana tuh makhluk, Dok? Lo yang mindahin ya? Enggak kok, Bos. Tadi kan dia di sini. Terus kemana? Kan tadi dia di dalam kurungan. Nah, terus kurungannya kemana juga tuh? Iya kok, Bos. Mana mungkin dia itu kabur sama kurungannya. Dia kan di dalam kurungnya. Iya bener. Aduh. Baru aja gua mimpi punya duit banyak. Masa ya mimpi gua udah biar gitu aja sih ya? Udah deh, Bos. Mendingan kita cari aja. Siapa tahu dia masih ada di sekitar sini. Ya udah cari dong. Ayo, Bos. Ya, ayo cari. Aku capek, Tata. Cepetin. Emangnya kamu mau ketangkap lagi? Ayo cepetin. Aduh.
kita di sini kan bukan buat main-main. Emangnya kita di sini ngapain? Kan ayah nyuruh kita ngawasin keadaan di rumah Iboy. Ah iya, Tuti lupa. Apaan tuh? Itu kan tiruan si Iboy. Iya ya. Kayaknya dia kalah ya. Nggak mungkin. Kan ayah bilang si Iboy tiruannya nggak mungkin kalah. Iya ya. Dan ayah kan nggak pernah salah. Gimana nih? Kita tanya ayah aja yuk. Kan ayah tahu kita harus ngapain. Ayo, ayo, ayo. Oh betapa indahnya saat mimpi menjadi nyata, miliki teman setia, jadi sahabat selamanya. Suka duka hadapi bersama selamanya. Teddy, Teddy, teman yang setia. Teddy, Teddy boy. Teddy, Teddy, teman yang sejati. Teddy, Teddy boy. Oh Teddy boy. Oh betapa indahnya saat mimpi menjadi nyata selamanya. Teddy, Teddy, teman yang setia. Teddy, Teddy boy. Oh Teddy boy. Boy, oh Teddy boy. Akhirnya kalian kembali. Ada berita apa? Tapi bukan bawa berita gembira ayah. Iya, ayah pasti nggak suka dengar cerita Tata dan Titi. Maksud kalian apa ini? Titi lihat, Iboy tiruan kita dikalahin Teddy dan teman-temannya ya. Tata juga lihat begitu, tiruannya Iboy kalah telak. Tuh kan, apa aku bilang? Pasti sahabat-sahabat aku cepet ngelawannya. Alah, diam kamu. Aduh, tolong. Sekarang kamu jelasin, kenapa kamu berubah pikiran? Iya, jangan-jangan ini jebakan ya? Lihat aja, kalau kamu macem-macem, aku bakal lawan kamu sekuat tenaga. Udah, kalian tenang aja. Ini bukan jebakan kok. Aku memang berubah pikiran. Kan Teddy udah bilang soal baik dan buruk. Makanya itu, aku jadi sadar. Masa cuma karena itu? Hah, kamu bohong ya? Ya, kamu bohong ya? Kalau aku mau menyakiti kalian, aku udah menyakiti kalian dari tadi. Udah deh, biar kalian percaya, aku bantuin cari si Ibu ya. Serius kamu? Ini pasti jebakan. Terserah, kalau kalian nggak percaya, aku itu satu-satunya yang bisa membantu cari si Boy. Soalnya aku tahu di mana dia berada. Oke, sekarang aku percaya sama kamu. Tapi awas ya, kalau ternyata kamu bohong, aku nggak akan diam aja. Wah! Iya betul. Beneran, aku nggak bohong. Beneran aku tahu di mana Iboy.
Hei, Kodok. Ngapain kamu? Jangan. Berbahaya. Cepat pergi. Sabar bos. Menurut aku, jangan sakiti Iboy. Apalagi kalau sampai menyingkirkan dia, bos. Ngapain kamu bela-belain dia? Hah? Bos pikir deh, si Iboy ini akan lebih berguna buat kita kalau dia masih hidup. Wah, kalau dia sampai celaka, dia nggak bisa jadi sandera lagi, bos. Benar juga kamu, Kodok. Oke. Kali ini aku akan melepaskan kamu. Tapi aku akan memanfaatkan kamu untuk kepentingan kami. Bagus deh. Dia berhenti menyakiti Iboy. Titi, bawa dia ke dalam. Baik, Ayah. Aku harus mempunyai rencana baru. Tapi sebelumnya, aku akan menyuruh Tutu untuk melihat kejadian di sana. Apakah benar-benar replika Iboy sudah dikalahkan oleh mereka? Tutu, Iya, ya. kamu susul ke sana. Lihat kejadian di sana. Kalau begitu, Tutu akan berangkat sekarang, ya, Ayah. Hati-hati dan kabari ayah secepatnya. Iya, baik Ayah. Pantas aja. Kamu kelihatan beda. Memang kamu bukan Iboy. Ingat ya. Ingat ya. Kalau kamu berani macam-macam, aku bakal gigit dan patok kamu sampai jadi serpihan. Ya, ingat itu. Udah, kalian tenang aja. Aku nggak bakal kabur kok, karena aku udah merasa di pihak kalian. Aku sih masih belum percaya. Soalnya kenapa kamu bisa berpikir untuk berbalik dan malah menolong kami? Hah? Karena setelah melihat banyak hal, aku merasa hal ini yang harus aku lakukan. Kalau mau ngomong, di sini aja deh. Gak bisa. Nanti kedengaran sama Iboy palsu. Ayo deh. Aku masih nggak percaya deh sama tiruan si Iboy ini. Ya, kita memang nggak bisa langsung percaya. Apalagi kita nggak tahu keadaan Iboy di sana. Kalau menurut aku, tiruan Iboy itu nggak bohong. Aku merasa kalau dia itu udah berubah jadi orang yang lebih baik. Terus gimana dong? Kita percaya sama dia atau enggak nih? Karena kita harus cepat bergerak buat menolong Iboy. Gimana keadaan kamu, Boy? Sekarang aku udah lebih baik kan kok, Kodok. Tadi pas aku disihir sama laki misterius, badanku merasa panas banget. Hei, Boy. Lain kali lebih baik kamu jangan sampai bikin marah si bos besar ya. Kalau kamu nggak punya gelang, kamu nggak ada apa-apanya dibanding dia. Iya, Kodok. Lain kali aku akan lebih hati-hati. Iya. Kodok, aku kira selama ini kamu udah jadi musuh sama aku. Iya. Aku salah selama ini, Boy. Membenci kamu tanpa alasan dan hanya karena ingin kuat. Sekarang aku mengerti perasaan kamu dan aku tahu bahwa sahabat itu penting untukku seperti kelinci ajaib dulu. Iya, Kodok. Kiat misterius itu memang jahat. Dia mau memutuskan persahabatan kita. Ya. Kodok,
Pokoknya kita nggak boleh biarin banyak orang yang menderita karena dia. Iya. Pasti kalian sudah memutuskan sesuatu kan? Aku jujur nih sama kamu Tran Iboy. Kalau kita itu masih ragu sama kamu. Iya, seperti yang kamu bilang tadi. Kita nggak punya pilihan. Jadi kita terpaksa percaya sama kamu. Tapi awas ya. Ada satu aja tindakan kamu yang mencurigakan dan membahayakan nyawa Iboy. Maka kami akan hancurkan kamu. Iya, kalian percaya deh sama aku. Aku nggak bakal nipu kalian. Pokoknya sekarang kita harus bergerak cepat. Mana sih ini? Kok nggak kelihatan apapun? Tuh kan udah ngantuk. Aku bisa melihat satu makhluk aneh yang sedang mengawasi rumah bos Iksan. Iya, memang rencananya seperti itu. Bos besar sudah mengirim salah satu minionnya untuk melihat apakah aku sudah bisa mengalahkan kalian. Wah, gawat dong. Kalau dia tahu dia sudah berpihak ke kami, jangan-jangan. Nah, itu juga yang aku pikirkan. Pokoknya kita harus menunjukkan kalau aku masih dalam usaha mengalahkan kalian. Dengan begitu, kita bisa mengulur waktu biar bisa mendapatkan si Boy. Maksud kamu apa? Kalau bos besar tahu aku sudah kalah sama kalian, bos besar akan marah dan akan menyakiti Boy. Gawat nih. Mana sih? Aduh, masa iya sih? Tuh makhluk kaburnya cepet banget. Bos! 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 Apaan sih, Dok? Daripada lo teriak-teriak, mendingan lo kesini bantuin gua cari itu makhluk. Kan lumayan duitnya kalau dijual. Bos! Sini bos! Bos! Harus lihat ini! Bos ini bos! Apaan sih? Bos! Apaan sih, Dut? Bos! Bos! Coba dilihat. Apaan tuh bos? Itu bos! Ini dia yang namanya pucuk dicinta. Ampun tiba. Emang kalau rezeki itu gak kemana-mana. Ya bos. Gua pikir itu udah hilang, taunya di situ. Iya bos. Tangkap aja ya. Ya iyalah ditangkap. Mana sih lo pakai nanya? Yaudah, ayo kita sekarang tangkep. Hai Tata. Kamu Iboy. Tutu, nama Tutu adalah Tutu, bukan Tata. Kamu nggak kenapa-napa. Kenapa-napa gimana? Orang aku nggak kenapa-napa. Berarti Tata dan Titi salah kasih kabar nih. Mereka bilang ke Ayah kalau mereka melihat kamu berhasil dikalahkan Iboy. Enak aja. Siapa bilang aku kalah? Aku cuma butuh sedikit waktu untuk mencari cara buat melawan mereka. Nah sekarang
kamu laporin ke bos besar. Kalau aku itu belum kalah, aku tinggal mencari cara untuk lawan mereka. Oke, selamat berjuang ya. Tutu akan kasih tahu ayah perkembangan di sini. Kalau kamu baik-baik saja, ayah pasti sangat senang. Tadi ayah udah sempat marah sekali, tapi sekarang kalau mendengar ini, ayah pasti bisa tenang. Banget sih. Gendut! Buruan apa sih, yo? Lama banget sih. Iya bos, bentar. Nah, udah beres bos. Aduh, gendut. Lo mau kemana? Pakai sarung tangan sama helm. Mau kemana? Mau naik motor? Ya, jaga-jaga aja bos. Daripada kayak tadi, tangan gue itu digigit sakit. Ya elah. Pinter nih, tumben-tumbenan nih. Mata lo dipakai buat mikir yang bagus. Biasanya mikirnya makanan doang, ya. Ya udah yuk, buruan. Ayo bos. Aduh. Mana lagi sih tuh makhluk, Dok? Jangan-jangan makhluknya itu udah hilang bos. Masa ya hilang sih? Gua nggak rela kalau tuh makhluk hilang. Pokoknya, Dok, kita harus cari tuh makhluk sampai dapat. Iya bos. Tapi carinya di mana lagi bos? Kan kita udah cari. Iya sih. Cari kemana lagi? Gua tahu nih, Dok. Jangan-jangan tuh makhluk bisa cepet banget ngilang ya. Sembunyi di dalam lubang. Hah? Di sini? Iya. Maksud bos? Di dalam tanah? Ya iyalah. Udah, pokoknya kita gak punya pilihan lain. Kita harus pastiin kita gali tuh lubang. Ya? Oke. Sono, lo buruan ambil skop sama cangkol. Sama, jangan lupa. Tuh, helm sama sarung tangannya dicopot. Ganggu. Siap bos. Sono, Ya. buruan. Yakin makhluk ada di dalam lubang. Dok, buruan apa? Nah, sekarang bos besar menganggap kalau ini baik-baik saja dan dia tidak akan menyakiti Boy. Terus sekarang kita sebagaimana nih? Kita harus membuat rencana. Langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya untuk bisa menyelamatkan Iboy. Ayo kita selamatkan Iboy. Apa lagi sih? Iya, ada apa lagi sih? Oh Teddy boy. Oh Teddy boy. Ayah, Tutu membawa berita yang ayah minta. Bagaimana hasil pengamatan kamu? Apa benar tiruan Iboy dikalahkan sama mereka? Enggak kok, ayah. Benar. Kamu bicara ini benar kan? Nggak cuma menyenangkan ayah kan? Bener, ayah. Tadi tiruan ibu yang ngomong sendiri kok ke Tutu. Bagus. Kamu benar-benar pintar, Tutu. Ayah senang sekali mendengarnya. Tadi si tiruan Iboy bilang kalau dia masih perlu waktu buat mengalahkan teman-temannya si Iboy. Terserah. Kalau cuma masalah waktu, aku bisa menunggu sampai kapanpun. Yang penting, dia tetap menjalankan misi ini. Kalau begini, kita tetap pada rencana semula. Masa situ? Tadi Tutu lihat si tiruannya Iboy dikalahkan sama mereka semua. Iya, Tata juga tadi lihat begitu. Tutu nggak mungkin salah lihat. Lawang tiruannya Iboy sendiri yang ngomong ke Tutu. Titi dan Tata pasti yang salah lihat. Kan Titi dan Tata suka nggak konsentrasi kalau melihat sesuatu. Iya kan? Titi yang benar, Tutu yang salah. Tutu yang benar. Titi sama Tata yang salah. Ah, sudah. Jangan bikin ayah pusing. Titik, Tata, ayah minta maaf.
kali ini ayah lebih percaya sama Tutu. Karena Tutu yang terakhir ke sana dan sempat bicara dengan replika Iboy. Ayah percaya cerita Tutu. Ore. Masih jauh nggak, tiruan Iboy? Sebentar lagi burung hitam. Tuh, kamu lihat gedung itu kan? Gedung yang sudah tua dan hampir runtuh itu. Sekarang kita mendarat di situ aja. Itu tempat persembunyian bos besar. Pantas aja kita nggak pernah lihat. Kita nggak kepikiran kalau dia itu bersembunyi di tempat seperti itu. Iya, peri hitam. Gara-gara kita salah melihat, kita disuruh sama Ayah untuk berjaga-jaga. Iya, dan si Tutu malah boleh istirahat. Curang. Padahal aku yakin tadi kita melihatnya benar dan gak salah lihat. Ya udah deh, tapi sebenarnya Tata bersyukur juga. Kalau tiruan Iboy nggak kalah, artinya kita ada kesempatan untuk menang, ya kan? Iya, bener juga kamu, Tak. Apaan tuh? Kucing doang kok. Nggak boleh ada yang masuk ke dalam rumah ini. Pergi. Ayo kita selamatkan Iboy. Apa lagi sih? Iya, ada apa lagi sih? Kita nggak boleh masuk ke gedung ini sembarangan. Emangnya kenapa? Gedung ini dijaga sama minion-minion yang sangat hebat. Dan kalau kita masuk sembarangan, bos besar pasti bakal marah besar. Dan langsung nyakiti Iboy. Kita kan udah jauh, jangan sampai ceroboh. Ada baiknya kita menunggu larut malam saat suasana benar-benar gelap. Iya, benar kata si Pritam. Kalau kayak begitu, gerakan kita bisa makin bebas dan minion-minion itu makin lelah. Berani-beraninya mereka melawan aku. Ini aku ada di mana? Tadi kayaknya ada orang yang bawa aku sini deh. Tapi siapa ya? Udah deh, baik aku kabur aja. Kasih air dan hitam jadiin aku.